Halo teman-teman, pada video ketiga tentang Yakuza ini, kita akan membahas cerita Yakuza selama periode pendudukan Jepang oleh Amerika. Cerita nyata ini bisa kalian baca pada buku karya David Kaplan dan Alec DeBarro. Mereka berdua ini melakukan penelitian tentang Yakuza di Jepang. Dan hasil dari penelitian mereka dijadikan sebuah buku dengan judul Yakuza Japan Crime Underworld. Pendudukan Amerika Serikat atas Jepang secara resmi dimulai pada tanggal 2 September 1945. Hampir semua kota besar di Jepang kecuali Kyoto mengalami kerusakan parah. Dan kekuatan militer Jepang juga kacau balau, dan lebih dari 4 juta tentara Jepang masih berada di luar Jepang. Dan pemerintahan tertinggi saat itu di Jepang dipegang oleh Jenderal Douglas MacArthur yang menjabat mulai 15 Agustus 1945. Di tengah semua kekacauan politik dan ekonomi Jepang, Yakuza tidak hanya bertahan, tapi malah semakin berkembang, bahkan di kota-kota yang hancur total karena bom. Pada masa pendudukan ini, kelas masyarakat baru juga tumbuh. Mereka adalah kaum minoritas Asia yang baru dibebaskan oleh tentara sekutu. Mereka menyebutnya Sangokujin, yang artinya penduduk 3 negara. Sangokujin terdiri dari orang Cina, Taiwan, dan Korea, yang dibawa ke Jepang sebagai pekerja paksa di pabrik dan pekerjaan kasar lainnya selama Perang Dunia Kedua. Setelah kekalahan Jepang, mereka dibebaskan dan kebanyakan dipulangkan ke negara mereka. Sementara sisanya masih bertahan di Jepang untuk mencari penghidupan di bawah pemerintahan Amerika. Dengan adanya pembebasan tugas dari militer, tentara Jepang yang berjumlah sangat banyak, ditambah dengan aktivitas industri yang berhenti total, banyak orang bertransaksi di pasar gelap guna mencukupi kebutuhan pokok mereka. Para Sangokujin inilah yang menguasai pasar gelap berskala besar di Jepang. Kenapa Sangokujin bisa menguasai pasar gelap di Jepang? Karena pada waktu itu pasukan sekutu tidak mempercayai orang Jepang dan lebih menyukai orang dari bangsa lain. Sangokujin juga menjadi informan dan pembantu bagi para petinggi pasukan Amerika Serikat. Inilah yang membuat mereka menguasai pasar gelap di Jepang. Karena pengaruhnya di pasar gelap dan melemahnya kepolisian Jepang pasca pendudukan Amerika Serikat, Sangokujin semakin berkembang dan berani untuk memulai pertempuran dengan geng-geng Yakuza setempat. Selain memunculkan kelas masyarakat baru, pasca Perang Dunia II juga memunculkan kelompok baru dalam tubuh Yakuza. Mereka disebut Kurentai, sebuah kelompok di dalam Yakuza yang lebih kejam dari pendahulu mereka Bakuto dan Tekiya tradisional. Untuk penjelasan tentang Bakuto dan Tekiya bisa dilihat di video di channel ini. Kurentai sendiri merupakan segerombolan Yakuza muda bersenjata yang tumbuh subur di seluruh Jepang. Kebanyakan dari mereka adalah pengangguran mantan militer yang dipulangkan dari luar negeri tanpa pemasukan dan pesangon. Dan mantan militer ini kebanyakan mengalami penurunan standar moral akibat kalah perang. Akhirnya mereka ini memilih bergabung dengan Yakuza. Mereka melakukan aktivitas kriminalnya dengan cara mengancam, memeras, dan kekerasan. Pada tahun 1945 sampai 1950, pasukan pendudukan gagal total dalam melindungi warga Jepang dari Yakuza. Pasukan sekutu juga tidak mampu menghentikan aktivitas Sangokujin dan tidak bisa berbuat banyak untuk membendung kekuasaan Kurentai. Pasukan Amerika justru banyak memasok barang-barang untuk pasar gelap. Laporan dari Public Safety Division, Kurentai yang berada di Tokyo sebanyak 7.400 kobun yang dipekerjakan oleh 181 oyabun. Sedangkan di Kobe ada 6.400 kobun yang dipekerjakan oleh 82 oyabun. Para Kurentai melakukan aktivitas kriminalnya dengan memeras bisnis skala kecil dan menengah. Restoran juga bisnis-bisnis yang bergerak dalam bidang hiburan. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa Yakuza mengendalikan 88% dari 45.000 kios di Tokyo. Laporan dari PSD cukup menggambarkan kondisi kejahatan di Jepang yang lepas kendali. Dan sudah jelas bahwa komando tertinggi Amerika enggan untuk menumpas kejahatan terorganisir. Dan di sini ada beberapa alasan mengapa Jenderal Douglas MacArthur enggan berurusan dengan Yakuza. Yang paling utama tentu saja karena geng-geng Yakuza anti-komunis. Pada tahun itu, komunis adalah musuh utama Amerika. Jadi Yakuza dipersiapkan oleh komando tertinggi Amerika untuk berhadapan dengan kaum komunis Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Nihon Kyosanto atau Partai Komunis Jepang.
Setelahnya nanti, kaum kanan ultranasionalis Jepang dan Zakuza akan terlibat konflik yang panjang dan rumit dengan kaum kiri komunis, yang tentu saja agen-agen Amerika terlibat di dalamnya. Untuk melaksanakan misinya, pihak Amerika bekerja sama dengan Kodama Yoshio, yang nantinya menjadi salah satu orang terkuat di Jepang setelah masa pendudukan. Kodama yang lahir tahun 1911 direkrut pihak intelijen Amerika di penjara Tsukumo. Ketika itu dia ditahan sebagai penjahat perang kelas A, yakni tingkatan bagi perwira militer dan kaum ultranasionalisme. Memulai karir ultranasionalis pada akhir 1920-an, Kodama berguru pada salah satu legenda Zakuza yang merupakan tokoh ultranasionalis Jepang, Toyama Mitsuru. Video tentang Toyama Mitsuru, bos Yakuza paling legendaris, bisa dilihat di channel ini juga. Pada 1929, Kodama bergabung dengan Kenkokukai atau Asosiasi Pendiri Bangsa yang mempunyai reputasi sebagai kelompok kanan paling radikal di Jepang. 3 tahun setelahnya, Kodama mendirikan organisasinya sendiri, Dokuritsu Seinensa atau Perhimpunan Pemuda Merdeka. Kodama dan organisasinya pada tahun 1934 melakukan upaya untuk membunuh sejumlah anggota kabinet. Kodama tertangkap dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Setelah bebas pada tahun 1937, Kodama menggunakan koneksinya terhadap kaum kanan untuk masuk di pemerintahan. Kodama masuk di Biro Informasi Departemen Luar Negeri. Kemudian dia bergabung dengan pasukan ekspedisi di Cina dan Hindia Timur. Dalam menjalankan tugasnya berkeliling Asia Timur, Kodama juga mendapat tambahan tugas oleh atasannya sebagai mata-mata Jepang. Pada tahun 1941, Kodama mendirikan agensi di Shanghai bernama Kodama Kikan, yang kemudian mendapat kontrak eksklusif dari Angkatan Laut Jepang untuk menyuplai bahan-bahan yang dibutuhkan selama perang. Kodama Kikan dengan cepat menguasai tambang besi, garam, serta mengelola lahan-lahan pertanian, perikanan, dan pabrik-pabrik amunisi rahasia di Cina bagian tengah. Pada akhir Perang Dunia II, Kodama yang saat itu berusia 34 tahun dan berpangkat Laksamana Muda kembali ke Jepang. Di Jepang, Kodama mendapat tugas menjadi penasihat Perdana Menteri Jepang, Pangeran Higashikuni Naruhiko. Pada akhir 1946, sekutu menangkap Kodama bersama sejumlah pejabat tinggi Jepang lainnya atas tuduhan ultranasionalisme dan dimasukkan ke penjara Tsukumo. Setelah 3 tahun masa penahanannya, akhirnya Kodama dibebaskan. Sepertinya pembebasan Kodama berkaitan dengan kesepakatan yang dia buat bersama para petinggi G2. G2 merupakan divisi intelijen Amerika saat itu. Setelah dibebaskan, Kodama mulai bekerja untuk intelijen Amerika Serikat untuk melawan kaum komunis dan Cina. Kodama mendirikan 2 basis kekuatan yang kelak berguna bagi dirinya, Yakuza dan intelijen Amerika. Permusuhan Amerika dengan komunis sangat menguntungkan Kodama dan Yakuza. Yakuza berperan untuk berkonfrontasi langsung dengan kaum kiri. Dengan uang yang banyak dan jaringan intelijen yang dikuasainya, pada tahun 1950 Kodama telah memperkuat posisinya dan menjadi satu-satunya penghubung antara intelijen Amerika dan berbagai kelompok Yakuza. Penggunaan organisasi kriminal terorganisir dan kaum ultranasionalis oleh pemerintah pendudukan membuat kaum kiri Jepang dalam posisi bertahan dan tertekan. Uang dan hubungan istimewa yang diberikan petinggi Amerika Serikat kepada kaum kanan dan Yakuza menciptakan struktur kekuasaan yang korup dan bertahan selama beberapa dekade di Jepang. Sampai sekarang, Yakuza melanjutkan peran mereka dalam dunia politik Jepang, yakni sebagai penyedia uang dan tukang pukul. Posisi Yakuza menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka terus berperan sebagai tukang pukul sewaan perusahaan dan jasa untuk membubarkan unjuk rasa. Selain itu, para politikus kanan Jepang juga memperoleh manfaat dengan memiliki pasukan Yakuza pribadi. Mereka memperoleh bagian dalam perekonomian Jepang yang jangkauannya semakin lama semakin besar. Penyelewengan kekuasaan oleh Amerika telah membantu menggagalkan tujuan demokrasi Jepang, dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pendudukan kepada Yakuza menjadi peluang mereka untuk dapat berkembang dan menjadi pondasi untuk peluang terbaik Yakuza yang akan segera tiba setelah masa pendudukan berakhir.